Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan melakukan mengenai materi akuntansi kepastian. Biasanya pemaparan materi kami yang saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kami dari kelompok 1. Yang pertama ada siswa Jonathan Sugianto dengan nomor 12222 Mendelika Presidelia 12222 Muhammad Abid Atala Maulana 12222 Setiasan Musoya Maklesi 12222 dan terakhir yang pertama adalah Ayu Asari 12222 Yang pertama, konsep dasar koperasi. Mutu nomor 5 tahun 1962, koperasi dia berinisial beranggota yang berbentuk koperasi yang berlandaskan berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu di sini juga menjelaskan mengenai karakteristik koperasi, di mana ada 5 karakteristik. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan bersifat. Lalu pembelian berdasarkan terbatas budget modal. Lalu adanya kemandirian di desa tata kelola koperasi. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Dan yang terakhir adalah pembagian secara fair dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya desa masing-masing anggota. Asuransi koperasi. Transaksi koperasi dengan anggota disebut dengan hubungan pelayanan. Sedangkan transaksi koperasi dengan non-anggota disebut hubungan bisnis. Silakan akuntansi dalam hubungan di atas, pisahkan data saksi dan pelaporannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota di masyarakat umum. Baik, selanjutnya adalah jenis transaksi antara koperasi dan anggotanya. Yang pertama, setoran modal yang menentukan kepemilikan atau simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang kedua, setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan atau simpanan sukarela, tabungan atau simpanan bank berjangka. Yang ketiga, pelayanan bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota. Yang keempat, menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota. Yang terakhir, pelayanan penyaluran barang atau jasa yang dihasilkan anggota dipasarkan oleh koperasi. Selanjutnya, jenis transaksi khusus antara koperasi dan non-anggotanya. Yang pertama, penjualan barang atau jasa kepada non-anggota atau perusahaan. Yang kedua, pembelian barang atau jasa dari non-anggota atau perusahaan. Yang ketiga, penerimaan dan pengembalian modal untuk kegiatan usaha atau proyek dari anggota atau pihak lain. Yang keempat, penerimaan modal sumbangan, hibah atau donasi dari anggota atau pihak lain. Yang terakhir, pengalokasian beban perkoperasian dan pembentukan cadangan. Selanjutnya, contoh pencatatan transaksi anggota dan non-anggota yang terpisah. Contoh soal, tanggal 10 Agustus 2022 Koperasi Makmur Sejahtera bersama melakukan penjualan tunai kepada anggota dengan nomor anggota A 2.000 rupiah sebesar 3 juta dan kepada konsumen non-anggota sebesar 3.500.000. Koperasi mencatat transaksi dengan jurnal kas di debit sebesar 6.500.000 dari penjualan tunai kepada anggota ditambah kepada konsumen non-anggota. Terus penjualan anggota A 2.000 sebesar 3 juta di kredit dan penjualan non-anggota sebesar 3.500.000 di kredit. Pengukuran dan pengakuan transaksi koperasi dengan anggota maupun non-anggota mengikuti aturan dalam SAK tetap bagi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dan SKA umum atau bagi yang memiliki akuntabilitas publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modal koperasi. Modal koperasi didapatkan dari simpanan pokok, simpanan wajib,
dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan awal saat seseorang masuk sebagai anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib adalah simpanan secara periodik oleh anggota untuk mendapatkan tambahan modal. Dana cadangan. Dana cadangan adalah sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai anggaran dasar dan rumah tangga yang tidak dapat dibagikan pada anggota. Kemudian hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang mempunyai nilai dan diterima dari pihak internal maupun eksternal berupa aset lancar atau aset tetap. Selanjutnya, pencatatan modal koperasi. Contoh pencatatan modal koperasi. Tanggal 10 September 2022, Koperasi Makmur Sejahtera Bersama menerima simpanan pokok dari 10 orang anggota baru, di mana per orangnya 400.000, dan simpanan wajib dari 30 anggota lama, di mana per orangnya 30.000. Koperasi mencatat transaksi dengan jurnal kas sebesar 4.900.000 di debit, simpanan pokok sebesar 4 juta di kredit, simpanan wajib sebesar 900.000 di kredit. Kemudian distribusi sisa hasil usaha merupakan proses pembagian keuntungan atau laba yang diperoleh oleh koperasi kepada para anggota atau pihak-pihak lain yang terlibat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Proses distribusi ini dapat dilakukan melalui pembagian dividen, alokasi dana cadangan, atau penggunaan laba untuk kepentingan pengembangan koperasi. Hal ini bertujuan dan kesejahteraan bersama antar semua pihak yang terlibat dalam koperasi. Ya, selanjutnya ada laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan dokumen yang menyajikan informasi terperinci mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas dari koperasi dalam periode waktu tertentu. Laporan ini mencakup informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, serta laba atau rugi yang dihasilkan oleh koperasi. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Mikro Nomor 12 dan 13 Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari 5 laporan, yaitu yang pertama adalah neraca, yang kedua perhitungan hasil usaha atau laba dan rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Ya, yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam laporan ini ada aset, yang dimana aset merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Yang kedua ada kewajiban atau liabilitas, yang dimana merupakan tanggung jawab koperasi saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi. Yang ketiga ada ekuitas, yang dimana adalah kumpulan dari setoran para anggota, baik berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib yang tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota. Selain itu, ekuitas koperasi berasal dari modal sumbangan, modal penyertaan, cadangan, dan SHU yang belum dibagi. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan perhitungan hasil usaha atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah dokumen yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh koperasi selama periode tertentu. Laporan ini mencakup informasi penting tentang kinerja keuangan koperasi dan memberikan gambaran tentang efisiensi operasional serta keberhasilan usaha koperasi dalam mencapai tujuan keuangannya.
Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini ringkasan dari semua perubahan yang terjadi pada investasi anggota atau pemilik koperasi selama periode tertentu. Laporan ini mencatat kontribusi modal, pengambilan modal, serta laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tersebut. Memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana ekuitas koperasi berubah dari awal hingga akhir periode. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus masuk dan arus keluar uang dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan koperasi selama periode tertentu. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh tentang bagaimana koperasi menghasilkan dan menggunakan uangnya selama periode tersebut. Laporan ini membantu para pemangku kepentingan dalam memahami kemampuan koperasi untuk menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban keuangan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Laporan ini mengungkapkan hal-hal terkait dengan kejadian-kejadian atau kondisi penting yang mempengaruhi saldo-saldo dalam laporan keuangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.